Mengapa hidup terasa begitu-begitu saja? Bukan karena hidup kita runtuh, bukan karena kita sedang kehilangan sesuatu yang besar. Justru sebaliknya, karena hidup berjalan terlalu normal. Kita bangun setiap pagi, memenuhi kewajiban, lalu kembali beristirahat. Hari berganti hari, tanpa perlawanan. Waktu bergerak maju, dan kita mengikutinya, nyaris tanpa sadar. Senin tidak lagi berbeda dari Jumat, dan Minggu hanyalah jeda administratif sebelum siklus diulang. Ketika ditanya keadaan kita menjawab, baik-baik saja. Jawaban itu benar, tapi tidak lengkap. Karena baik-baik saja seringkali berarti tidak ada krisis, tidak ada bahaya, tidak ada alasan untuk berhenti. Namun di balik kestabilan itu muncul sesuatu yang lebih sunyi, bukan kesedihan, bukan keputusasaan, melainkan perasaan datar. Sebuah keadaan di mana hidup terus berlangsung, namun tidak sungguh-sungguh dialami. Para filsuf eksistensial menyebut kondisi ini bukan sebagai penderitaan, melainkan sebagai keterasingan dari pengalaman hidup itu sendiri. Kita hadir secara fisik, tetapi terpisah dari makna yang seharusnya menyertai keberadaan kita. Kita hidup sesuai peran, kerja, anak, pasangan, keluarga, semua dijalankan dengan cukup baik. Namun pertanyaannya bukan apakah kita menjalankan hidup dengan benar, melainkan apakah hidup ini masih terasa milik kita. Heidegger menyebut ini sebagai hidup dalam dasman, keadaan ketika manusia larut dalam apa yang seharusnya dilakukan, hingga lupa menanyakan apa yang ingin ia hayati. Kita hidup aman, tertib dan teratur, tetapi kehilangan hubungan dengan kehadiran kita sendiri. Tidak ada risiko yang sungguh dipertaruhkan, tidak ada pilihan yang terasa menentukan, hari-hari tidak dihadapi, hanya dilalui. Dan karena tidak ada yang benar-benar dipertaruhkan, tidak ada pula yang benar-benar dirasakan, maka kelelahan ini muncul, bukan kelelahan tubuh, melainkan kelelahan eksistensial. Rasa lelah karena terus bergerak tanpa arah yang dipilih secara sadar. Rasa hampa yang muncul bukan karena kekurangan, melainkan karena terlalu lama hidup dalam kepastian. Camus pernah menulis bahwa pertanyaan paling mendasar dalam filsafat adalah apakah hidup layak untuk dijalani. Bukan karena hidup itu menyakitkan, melainkan karena ia bisa menjadi absurd, berjalan terus tanpa makna yang kita sadari. Dan mungkin inilah yang kita alami, bukan kehancuran, bukan kesedihan, melainkan jarak yang semakin jauh antara kita dan hidup itu sendiri. Pertanyaannya kemudian bukan bagaimana cara menjadi lebih bahagia, melainkan bagaimana cara hadir kembali ke dalam hidup kita. Mungkin jawabannya bukan perubahan besar, bukan pelarian, bukan juga motivasi kosong. Mungkin jawabannya adalah keberanian untuk berhenti sejenak, menghadapi kesunyian itu, dan mengakui bahwa hidup tidak bisa hanya dijalani, ia harus disadari. Karena hidup yang terasa biasa-biasa saja, seringkali bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan tanda bahwa kita terlalu lama hidup tanpa benar-benar bertanya, untuk apa semua ini? Dari pertanyaan itulah, kehidupan yang lebih hidup mungkin bisa dimulai kembali. Secara fungsional, hidup berjalan, mesin berfungsi, sistem tidak macet. Kita bangun, bekerja, beristirahat, semuanya sesuai mekanisme. Namun secara eksistensial, ada sesuatu yang diam-diam menghilang. Yang hilang bukan produktivitas, melainkan rasa hadir. Dalam tradisi filsafat eksistensial, hidup tidak diukur dari beberapa rapi ia berlangsung, tetapi dari seberapa dalam ia dijalani. Sebuah kehidupan bisa berjalan sempurna secara teknis, namun kosong secara makna. Heidegger pernah menyinggung kondisi ini. Saat manusia terjatuh dalam keseharian yang anonim, sebuah keadaan di mana hidup tidak lagi dijalani sebagai diri, melainkan sebagai rangkaian hal yang harus dilakukan. Kita bangun dari tempat tidur, bukan karena sebuah keputusan eksistensial, melainkan karena alarm berbunyi, dan tombol snooze telah ditekan berkali-kali, hingga tubuh menyerah lebih dulu daripada kesadaran. Kita bekerja bukan karena panggilan terdalam, melainkan karena sistem yang terus bergerak. Karena jika kita berhenti, ada konsekuensi, ada rasa takut, ada ancaman akan runtuhnya keteraturan. Dalam kondisi seperti ini, hidup tidak terasa salah, dan seringkali memang tidak salah. Namun, ia juga tidak sepenuhnya terasa milik kita. Heidegger menyebut keadaan ini sebagai vervalen yang jatuh atau terjerumus. Bukan kejatuhan moral, bukan dosa, bukan kegagalan pribadi. Justru sebaliknya, inilah cara paling normal manusia berada di dunia. Sejak awal, kita selalu sudah berada di tengah dunia yang menurut tuntutan, kebiasaan, peran, dan ritme. Sebuah dunia yang siap pakai, bahkan sebelum kita sempat bertanya siapa diri kita. Maka tanpa sadar, kita hidup dengan mengikuti alurnya. Kita bangun pagi, bukan karena kita memilih pagi itu, tetapi karena alarm menuntutnya. Kita bekerja bukan karena relasi terdalam kita dengan makna kerja, tetapi karena begitulah cara dunia bekerja. Kita berbicara dengan bahasa tertentu, memiliki pendapat tertentu, bukan mengekspresikan emosi dengan cara tertentu. Bukan karena kita sungguh memilihnya, melainkan karena itu caranya. Kita berpikir sesuai opini umum, bukan karena telah menimbangnya secara mendalam, tetapi karena itu aman.
sopan, diterima, tidak berbahaya jika diucapkan. Verbalin tidak berarti manusia tersesat, melainkan bahwa untuk sebagian besar waktunya, manusia justru larut dan tenggelam di dalam dunia. Namun fenomena ini tidak berhenti pada Heidegger. Dari perspektif neuropsikologi, Antonio Damasio menjelaskan bahwa refleksi diri dan penilaian makna sangat bergantung pada keterlibatan emosi, pada ketegangan afektif, dan penilaian makna sangat bergantung pada keterlibatan emosi, pada ketegangan afektif. Ketika hidup terlalu stabil, terlalu minim gangguan, terlalu dapat diprediksi, sinyal emosional yang biasanya memicu evaluasi ulang diri menjadi lemah. Tanpa gangguan afektif, kesadaran reflektif tidak pernah benar-benar diaktifkan. Damasio mengatakan, kita bukan mesin berpikir yang kebetulan merasa, kita adalah makhluk yang merasa, lalu berpikir. Refleksi, penilaian, dan pengambilan keputusan tidak mungkin terjadi tanpa emosi. Pikiran reflektif bukan sistem netral. Ia digerakkan, diarahkan, dan dipicu oleh sinyal afektif. Maka ketika hidup terlalu aman, tidak ada kejutan yang cukup kuat untuk mengguncang pola lama. Tidak ada konflik batin yang memaksa kita bertanya, siapa aku sebenarnya, dan kemana aku sedang menuju. Akibatnya, sistem reflektif kita berjalan dalam mode rendah. Kita tetap berpikir, tetapi jarang mengevaluasi. Kita tetap sadar, tetapi tidak terprovokasi untuk menyelami makna keberadaan kita sendiri. Dan dari sudut pandang psikologi eksistensial, kondisi ini sangat dekat dengan apa yang disebut Viktor Frankl sebagai eksistensial vakum. Kekosongan bukan karena tidak ada aktivitas, melainkan karena tidak ada makna yang sungguh dirasakan. Hidup berjalan, hari terus berganti, namun di kedalaman tertentu, sesuatu tetap terasa kosong. Dan mungkin disitulah pertanyaan paling penting muncul. Bukan bagaimana agar hidup berjalan lebih baik, melainkan bagaimana agar hidup kembali terasa hidup. Viktor Frankl mengamati sesuatu yang ironis pada manusia modern. Banyak dari mereka tidak hancur oleh trauma besar, tidak runtuh oleh penderitaan ekstrim, melainkan oleh sesuatu yang lebih sunyi. Ketiadaan ketegangan makna. Hidup terlalu tertata, terlalu fungsional, terlalu aman. Bukan karena semua pertanyaan eksistensial telah terjawab, melainkan karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah sempat muncul. Kevakuman eksistensial tidak selalu tampil sebagai kesedihan, seringkali ia menyamar sebagai kebosanan. Hari-hari yang terasa kosong, bukan karena tidak ada aktivitas, tetapi karena tidak ada sesuatu yang benar-benar menuntut kehadiran kita. Dari sudut pandang sosiologi klasik, fenomena ini telah lama dipetakan oleh Max Weber. Ia melihat bagaimana kehidupan modern membentuk manusia menjadi pelaksana peran dalam sistem yang rasional, terukur, dan dapat diprediksi. Pendidikan, pekerjaan, dan institusi beroperasi melalui aturan, prosedur, dan jabatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selama seseorang menjalankan perannya dengan benar, lulus tepat waktu, bekerja patuh, produktif, efisien, ia dianggap normal, baik-baik saja. Sistem tidak menuntut kita memahami makna hidup, yang dituntut hanyalah kepatuhan fungsional. Dan di sanalah tragedinya. Hidup semua orang menjadi rapi, namun secara eksistensial kosong. Di titik ini, banyak dari kita keliru membaca sumber masalahnya. Kita mengira rasa datar ini berasal dari kurang bahagia, kurang sukses, atau kurang pencapaian. Maka solusi yang kita cari pun selalu serupa. Target baru, standar baru, validasi baru. Kita membeli benda-benda mahal untuk dipamerkan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak kita sukai, hanya agar selama beberapa menit kita tampak sedikit lebih bernilai di mata mereka. Dan setelah euforia singkat itu hilang, kita kembali ke titik yang sama. Karena yang hilang sebenarnya bukan emosi positif, melainkan keterlibatan eksistensial. Hidup terasa datar bukan karena kosong, melainkan karena terlalu stabil, terlalu bisa diprediksi, terlalu aman untuk memaksa kita hadir secara penuh. Stabilitas yang berkepanjangan meskipun nyaman memiliki efek samping yang jarang dibicarakan. Ia menumpukan kepekaan. Ketika hidup selalu berada dalam rentang yang terkendali, tidak ada sesuatu yang cukup kuat untuk menarik kita keluar dari mode otomatis. Kita tidak dipaksa untuk bertanya, tidak dipaksa untuk ragu, tidak dipaksa untuk menegosiasikan ulang siapa diri kita dan kemana kita sedang menuju. Hidup pun berubah menjadi rangkaian proses, bukan pengalaman. Akibatnya, waktu kehilangan kualitas eksistensialnya. Hidup tidak lagi kita alami sebagai sesuatu yang terjadi, melainkan sebagai sesuatu yang dilewati. Hari-hari tidak meninggalkan jejak karena kita tidak pernah benar-benar tinggal di dalamnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terasa serupa. Bukan karena hidup kita miskin peristiwa, melainkan karena tidak ada momen yang cukup bermakna untuk memecah alur linear itu. Waktu terus mengalir, tetapi kita tidak pernah benar-benar tenggelam di dalamnya. Kita hanya terbawa arus. Dan jika ditelusuri lebih jauh, akar dari kondisi ini dapat ditemukan pada awal modernitas. Sekitar abad ke-17, terjadi pergeseran radikal dalam cara manusia memahami dunia. Kosmos religius yang sebelumnya memberi makna menyeluruh, perlahan runtuh. Alam tidak lagi dipahami sebagai tatanan simbolik yang syarat tujuan ilahi. Ia berubah menjadi sistem mekanis, sesuatu yang dapat dihitung, dijelaskan, dikendalikan, dan dieksploitasi. Dunia kehilangan bahasa maknanya, dan manusia kehilangan tempatnya di dalamnya. Sejak saat itu, kita belajar hidup di dunia yang bekerja dengan sangat baik, tetapi semakin jarang menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Untuk apa semua ini? Rasionalitas
dan sains berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia modern belajar memahami dunia secara teknis, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia bisa diukur, dikendalikan, dan diprediksi. Namun kemajuan ini membawa konsekuensi yang tidak disadari. Makna tidak lagi diberikan, sementara orientasi hidup belum menemukan penggantinya. Manusia modern awal berada dalam posisi yang aneh. Ia mengetahui lebih banyak tentang dunia, tetapi semakin tidak yakin untuk apa ia hidup di dalamnya. Rasio memberi alat, metode, dan kepastian teknis, namun ia tidak memberi arah eksistensial. Dunia menjadi semakin dapat dipahami, dan justru karena itu, kehilangan kedalaman simboliknya. Di titik inilah kegelisahan modern mulai muncul. Belum sepenuhnya disadari, namun sudah terbiasa, namun sudah terasa seperti getaran halus dalam pengalaman manusia. Sebuah kegelisahan yang kelak dirumuskan oleh Heidegger dan Frankl dengan bahasa yang berbeda, namun menunjuk pada luka yang sama. Blaise Pascal adalah salah satu yang paling awal menyadari gejala ini. Ia menulis bahwa semua kemalangan manusia berasal dari satu hal sederhana, ketidakmampuannya untuk tetap diam dan berdiam diri dengan tenang di dalam sebuah kamar. Pascal memperkenalkan konsep divertisment, pengalihan, bukan sekedar hiburan ringan, melainkan segala bentuk kesibukan yang mencegah manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, bekerja tanpa henti, mengejar prestis sosial, berburu hiburan, bahkan terlibat dalam aktivitas politik atau intelektual. Semua itu bagi Pascal dapat berfungsi sebagai divertisment jika tujuannya satu, jangan sampai berhenti. Karena ketika manusia berhenti, ia akan berhadapan dengan dua hal yang mengganggu, kefanaannya sendiri dan ketiadaan makna yang pasti. Dalam kondisi itu, duduk diam di dalam rumah bukan lagi ruang refleksi, melainkan ancaman. Maka muncullah paradoks modern awal. Manusia terlihat aktif, produktif, dan penuh agenda, namun justru karena itu, ia tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Yang penting dicatat di sini, Pascal tidak menuduh manusia modern malas atau hedonis. Justru sebaliknya, manusia modern terlalu rajin, terlalu sibuk, terlalu terisi. Masalahnya bukan kekosongan aktivitas, melainkan ketidakmampuan untuk menanggung keheningan eksistensial. Kesibukan menjadi penopang psikologis. Ketika orientasi makna tidak lagi kokoh dalam kerangka eksistensialisme, pengalaman manusia menjadi nyata ketika ia dihadapkan pada pilihan, resiko, dan ketidakpastian. Namun ketika hidup disusun untuk meminimalkan gesekan, pilihan-pilihan itu menyempit. Kita masih merasa, tetapi perasaan itu tumpul. Kita masih berpikir, tetapi pikiran kita jarang menyentuh hal-hal yang sungguh penting bagi keberadaan kita sendiri. Hidup menjadi latar yang terus berjalan, sementara kita perlahan menjauh dari pusat pengalaman kita sendiri. Kita hadir secara biologis dan sosial, namun absen secara esensial. Dan justru karena tidak ada krisis yang jelas, keadaan ini dapat berlangsung lama tanpa disadari. Hari berganti hari, waktu terus bergerak dan kita bergerak di dalamnya, tanpa pernah benar-benar merasa bahwa hidup itu sendiri sedang terjadi. Hidup terasa begitu saja, tidak ada pertaruhan. Namun di sini pertanyaan penting muncul. Apakah hidup baru terasa hidup ketika ia kembali dipertaruhkan? Hidup menjadi nyata ketika ada sesuatu yang bisa gagal, sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang menuntut kita menghadap konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Tanpa pertaruhan, pengalaman manusia kehilangan ketegangannya. Tanpa ketegangan, hidup kehilangan intensitasnya. Namun kehidupan modern justru mengajarkan sebaliknya. Kita menyusun hidup agar aman, stabil, terkendali. Segala sesuatu dioptimalkan untuk meminimalkan rasa sakit, menghindari kegagalan, dan meredam konflik batin. Bagi Kierkegaard, makna tidak pernah lahir dari kenyamanan atau kepastian objektif. Makna lahir ketika manusia berani memilih tanpa jaminan hasil. Kecemasan yang muncul dari ketidakjelasan ini bukan gangguan psikologis, melainkan tanda kebebasan. Ia hanya muncul ketika manusia berada di hadapan kemungkinan. Ketika hidup masih memuat kemungkinan gagal, hidup juga memuat kemungkinan bermakna. Resiko membuat pilihan terasa nyata, dan disitulah manusia hadir sebagai subjek yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sebaliknya, ketika hidup disusun untuk menghilangkan kecemasan, kebebasan ikut menyusut. Kierkegaard menyebut kecemasan sebagai pusing dari kebebasan. Ia tidak muncul karena ancaman nyata, melainkan karena terbukanya kemungkinan. Manusia menyadari bahwa hidupnya belum ditentukan, bahwa ia bisa memilih, bisa gagal, bisa menjadi sesuatu yang lain. Namun jurang kemungkinan itu terlalu luas untuk ditanggung sepenuhnya. Maka manusia meraih keterbatasan sebagai pegangan, rutinitas, norma, dan bentuk hidup yang aman. Paradoks pun muncul, kecemasan berkurang, tetapi bersamaan dengan itu, ketegangan eksistensial yang memberi bobot pada hidup ikut menghilang. Hidup menjadi stabil, namun datar, berjalan, namun tidak sungguh dialami. Produktivitas modern membuat hidup efisien, teratur, dan dapat diprediksi. Kita tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bahkan tahun depan. Namun efisiensi ini juga menjinakkan jiwa. Hari-hari menjadi serupa, karena aktivitas tidak lagi menuntut keterlibatan batin. Kierkegaard melihat kondisinya sebagai akar dari keputusasaan yang lebih
lebih halus. Ia menyebutnya rotation method. Manusia mengganti objek-objek di sekitarnya agar hidup terasa baru, barang baru, pengalaman baru, tempat baru, orang baru. Namun jika relasi kita terhadap kehidupan itu sendiri datar, semuanya akan kembali datar. Kita bisa pindah kota, mengganti pekerjaan, bahkan mengganti pasangan, tetapi kehampaan tetap mengikuti. Ini adalah pandangan hidup yang estetis, yang fondasi terdalamnya adalah kebosanan. Dan kebosanan bagi Kierkegaard adalah akar dari kejahatan. Ketika hidup tidak lagi bermakna dalam sendirinya, maka hidup harus diproduksi secara artifisial. Dari sinilah eksploitasi dimulai. Manusia memperlakukan dunia, orang lain, dan dirinya sendiri sebagai alat pengusir kehampaan. Segalanya dijadikan sumber sensasi, objek validasi, pengalihan rasa hampa. Tubuh dipaku terus merasa, emosi dipacu agar tak aktif, pikiran digenjot agar tidak jatuh ke sunyi yang terlalu jujur. Karena sunyi membuka ruang refleksi, dan refleksi bisa memperlihatkan kehampaan yang tidak bisa diatasi dengan performa. Dalam masyarakat performatif yang digambarkan Byung-Chul Han, subjek mengeksploitasi dirinya sendiri secara sukarela. Ketenangan tidak lagi diinginkan, ia menjadi sesuatu yang mencurigakan. Dan disitulah kita berdiri hari ini. Hidup berjalan, namun tidak sungguh dihayati. Bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita terlalu sibuk untuk berhenti dan bertanya. Diam dianggap pasif, hening dianggap kosong, tidak bereaksi dianggap kegagalan. Dunia modern dipenuhi stimulus informasi, pengalaman, sensasi. Semuanya dirancang untuk menutup satu celah yang paling ditakuti manusia, keheningan. Ironisnya, semakin keras manusia berusaha mengusir kehampaan, semakin dalam kehampaan itu mengakar. Karena makna yang diproduksi secara artifisial tidak pernah benar-benar mengikat. Makna berubah menjadi komoditas, sesuatu yang dikonsumsi, bukan dihayati. Dan dalam proses itu, manusia baik diri sendiri maupun orang lain menjadi objek yang sah untuk digunakan. Segalanya masuk ke dalam logika ekskalasi. Apa yang dulu cukup, kini terasa hambar. Apa yang dulu menggetarkan, kini terasa biasa. Sensasi harus ditingkatkan, pengalaman harus berbanyak, validasi harus dipercepat. Bukan karena manusia menjadi rakus, melainkan karena ia tidak pernah benar-benar kenyang. Kehampaan yang tidak dihadapi secara jujur tidak pernah berkurang, ia hanya ditunda. Dan dalam penundaan itu, dunia berhenti diperlakukan sebagai tempat berdiam dan mulai diperlakukan sebagai ladang konsumsi eksistensial. Segala sesuatu dinilai dari ukuran, seberapa jauh ia bisa menghasilkan rasa hidup, rasa berarti, rasa ada. Pekerjaan, relasi, tubuh, bahkan penderitaan direduksi menjadi sumber stimulasi. Nilainya bukan lagi pada kedalaman atau maknanya, melainkan pada efeknya terhadap kondisi batin kita. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika logika ini menembus ke relasi antar manusia. Orang lain tidak lagi ditemui sebagai sesama yang berdiri sejajar, melainkan sebagai fungsi, pemberi perhatian, pemicu emosi, penguat identitas, atau sekedar pengalih sunyi. Relasi kehilangan sifat timbal baliknya dan berubah menjadi sarana. Semua ini berakar dari satu ketidakmampuan sederhana, ketidakmampuan untuk tinggal sendirian bersama kehampaan sendiri. Pada akhirnya, kelelahan menjadi tak terhindarkan. Bukan kelelahan karena bekerja keras demi sesuatu yang bermakna, melainkan kelelahan karena terus-menerus harus merasa, terus-menerus harus aktif, terus-menerus harus terstimulasi. Hidup tidak pernah diberi izin untuk diam, karena dia membuka kemungkinan paling menakutkan, bahwa di balik semua aktivitas itu, kehampaan masih ada, utuh, dan menunggu untuk dihadapi. Yang lebih mengerikan lagi, ketika kondisi ini berhenti menjadi masalah individual dan berubah menjadi keadaan kolektif. Hannah Arendt menjelaskan bahwa ketika dunia bersama menghilang dan kapasitas manusia untuk berpikir dari pengalamannya sendiri runtuh, yang muncul adalah kesepian radikal. Dalam kesepian radikal, manusia kehilangan dunia sekaligus dirinya. Yang tersisa hanyalah kebutuhan untuk diisi dari luar, dan disinilah bahaya itu muncul. Bukan kebencian yang menjadi fondasi totalitarianisme, melainkan kehampaan dan kelelahan manusia yang tidak lagi sanggup tinggal dalam sunyi. Manusia yang tidak lagi mampu berpikir tanpa pegangan eksternal akan dengan mudah menyerahkan dirinya pada sistem yang menaruhkan makna instan, arah total, dan pembebasan dari ambiguitas. Ideologi bekerja sebagai pengganti dunia yang hilang. Ia memberi kepastian kepada mereka yang sudah terlalu lelah untuk bertanya. Dalam kondisi ini, bahaya terbesar bukan kekerasan fisik, melainkan lenyapnya kemampuan berpikir secara moral. Manusia tidak lagi bertanya, apakah sesuatu itu benar atau salah. Ia hanya bertanya, apakah yang diperintahkan, apakah ini normal? Inilah yang Arendt sebut sebagai banalitas kejahatan. Kejahatan yang tidak lahir dari kebencian fanatik, melainkan dari ketiadaan pikiran itu sendiri. Berpikir menuntut keheningan, jarak, dan kesedihan menanggung ambiguitas. Namun manusia yang hidup dalam distraksi tanpa henti kehilangan semua prasyarat itu. Ia menginginkan jawaban, bukan pertanyaan. Ia menginginkan perintah,
bukan tanggung jawab. Dan kita tahu betul betapa mengerikannya dunia yang lahir dari ketidakmampuan manusia untuk diam dan berpikir. Awal abad ke-20 telah menunjukkannya. 2 kali neraka dijatuhkan ke Eropa, dan dunia hampir ikut terbakar. Bukan semata karena kebencian, tetapi karena kesombongan manusia yang tidak lagi tahu apa yang layak diperjuangkan. Disinilah paradoks itu mengeras. Ketika kita menghindari resiko eksistensial, kemungkinan gagal, kemungkinan runtuh, hidup terasa begitu-begitu saja, kita bosan. Dan ketika kebosanan itu terus diusir dengan pengalihan, hampan di baliknya tumbuh semakin besar. Kelelahan menjadi kronis, dunia direduksi menjadi alat, dan pada level kolektif, ia dapat berujung pada kehancuran besar, perang, kekerasan, dan penderitaan massal. Apakah hidup memang hanya berayun antara kebosanan dan penderitaan? Inilah formula klasik Arthur Schopenhauer. Menurut Schopenhauer, kehidupan manusia bergerak di antara dua kutub ini. Ketika kita kekurangan cinta, pengakuan, keamanan, kita menderita. Namun ketika kebutuhan itu terpenuhi, yang muncul bukan kedamaian, melainkan kebosanan. Kehidupan yang sepenuhnya tercukupi justru terasa hampa. Hidup berayun seperti bandul. Penderitaan dan kebosanan, struktur dasar kehendak manusia. Ketika keinginan tidak terpenuhi, ia menyiksa kita sebagai penderitaan. Ketika terpenuhi, ia kehilangan objek, dan kekosongan itu kita alami sebagai kebosanan. Karena itu, kepuasan tidak pernah menjadi akhir. Ia hanya jeda singkat, sebelum kehendak kembali menuntut sesuatu yang lain. Menghindari penderitaan tidak membawa kita pada makna, melainkan pada kebosanan. Menghindari kebosanan tidak membawa kita pada kedalaman, melainkan pada penderitaan baru, kelelahan, kecemasan, atau kehancuran kolektif. Bagi Schopenhauer, kebosanan bukan perasaan ringan. Ia adalah bukti metafisis bahwa kehidupan dalam dirinya sendiri tidak cukup memuaskan kehendak manusia. Dalam penderitaan, kita tahu apa yang salah. Dalam kebosanan, tidak ada yang salah. Dan itulah masalahnya. Karena kebosanan terasa tak tertahankan, manusia mencari objek baru, hiburan, ambisi, konflik, bahkan penderitaan itu sendiri. Apapun lebih baik daripada berhadapan dengan kehampaan tanpa wajah. Dan yang paling gelap dari pengamatan Schopenhauer adalah ini. Manusia sering lebih memilih penderitaan daripada kebosanan. Penderitaan setidaknya memberi arah. Kebosanan tidak memberi apa-apa. Maka manusia rela menjerumuskan dirinya ke dalam kesibukan yang menyiksa, relasi yang rusak, atau konflik destruktif. Asal tidak harus menghadapi kekosongan murni. Jika ada jalan keluar, ia bukan terletak pada pengaturan dunia, melainkan pada relasi kita terhadap kehendak itu sendiri. Ia menyebutnya penyangkalan kehendak untuk hidup, bukan bunuh diri, bukan penghancuran tubuh, melainkan sikap batin di mana kehendak tidak lagi menguasai seluruh relasi kita dengan dunia. Dunia tetap ada, penderitaan tetap mungkin, namun dorongan untuk terus memiliki, mengejar, dan memuaskan perlahan dilemahkan. Schopenhauer menyadari betapa rapuh dan sementara jalan ini. Ia tahu bahwa kehendak adalah struktur dasar keberadaan manusia, bahkan upaya menyangkal kehendak bisa berubah menjadi kehendak baru. Namun mungkin dalam momen-momen tertentu, saat kita berdiri di hadapan alam yang tidak peduli pada ambisi kita, dalam musik yang tidak menjanjikan harapan, dalam sunyi yang tidak menuntut bandul itu berhenti sejenak, tidak menjadi lebih indah, tidak menjadi lebih adil, hanya berhenti menuntut. Dan mungkin disitulah hidup tidak lagi terasa begitu-begitu saja, bukan karena ia akhirnya bermakna, melainkan karena ia berhenti menekan kita untuk menjadi sesuatu.